Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu lewat Pesan Gembala. Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami terus menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala kali ini berjudul Diam dan Tenanglah. Kita baca di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepanikan, gelisah, kalut, kacau, stres, dan cemas, serta khawatir adalah reaksi yang sering kali timbul ketika kita berada dalam masalah yang berat. Kemudian kita akan berusaha sekuat tenaga agar kita bisa terlepas dari masalah yang ada dengan cepat. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat tertentu kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri. Sebab bila kita tidak tenang dan hati terus bergelora saat masalah datang, maka sulit bagi kita untuk membuat tindakan yang tepat. Karena pikiran kita sedang tidak sehat. Kita sedang kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdiam diri artinya tenang, tidak mengedahkan reaksi. Sikap tenang ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan doa kita kepada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 bagian B berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, berkenan dengan hal ini, Daud memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika sedang dalam masalah, Daud berusaha untuk selalu mengingat-ingat semua kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun secara kasat mata, masalah yang dihadapinya seolah-olah menemui jalan buntu dan tidak ada harapan. Saudara, Mazmur 116 ayat 3-4 berkata, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu ia berbuat baik Karena itu saudara, ia memerintahkan jiwanya untuk kembali tenang. Dalam ayat yang ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Seberat apapun masalah yang kita alami saat ini, hendaklah kita tetap tenang, supaya kita dapat berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid-murid berada di atas perahu dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal, mereka sangat panik. Suasana pun semakin mencekam ketika mereka melihat ada seorang yang berjalan di atas air, yang disangkanya adalah hantu. Maka berteriak sekencang-kencangnya karena takut. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tenang mencerminkan suatu kemantapan hati dan keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Itulah sebabnya mungkin kita sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, mungkin kita sedang mengalami masalah dalam usaha yang sedang kita jalankan. Dengan situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, saudara, ada begitu banyak masalah terjadi, ada begitu banyak hal yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Tetapi firman Allah saat ini mengingatkan kepada kita, mari kita tenang, mari kita berdiam diri, mari kita datang kepada Tuhan. Tenang mencerminkan suatu kemantapan hati dan yakin bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Diperlukan dengan kita untuk tetap tenang, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab di dalam Tuhan
segala sesuatu pasti bisa terjadi. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tenang. Ya, seperti kata Yesaya tadi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Diam dan tenanglah. Itulah jalan yang harus kita tempuh dalam menghadapi setiap persoalan. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi diam berarti kita melakukan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa buat kebenaran-Mu saat ini. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk kami bisa tetap tenang, untuk kami bisa tetap diam. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa saudara, kalau saudara diberkati, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.